Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Sahabat, kita tahu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini masih berjalan ya di Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah informasinya dari 38 kabupaten kota ini tidak ada yang masuk ke level 4 PPKM. Jadi rata-rata PPKM level 3, level 2, bahkan juga ada yang di level 1. Kalau melihat dari peta sebaran COVID-19 mengutip dari info covid19.jatimprov.go.id, ini tidak ada yang zona merah, yang dominan yaitu zona kuning dan juga zona orange. Dan apa kaitannya PPKM dengan sektor pariwisata atau destinasi wisata? Nah, nanti kita akan ngobrol seputar level PPKM ini sudah mulai berubah, sudah ada penurunan. Apakah pariwisata Jawa Timur bisa mulai berbenah? Nanti kita akan berbincang mengenai hal ini dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Pak Sinarto Eskar MM. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada Pak Iga Satria Wibawa, SOS, MCA, PhD, Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda ikuti juga di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Magetan Indah, Malowopati Bojonegoro, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ramapati Kota Pasuruan, Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal Nganjuk, Mahardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Radio Suara Jombang, dan Radio Purwoboyo FM Kabupaten Madiun. Untuk tayangan secara visual, live streamingnya bisa Anda cek di channel YouTube kami, LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk tappingnya nanti juga bisa Anda cek kami di channel YouTube @Suara Sidoarjo Channel. Nanti bagi Anda sahabat pendengar dan pemirsa, memungkinkan bagi Anda untuk ikut berinteraksi di program ini, menghubungi kami di 0811 309 1009 atau juga on air langsung di 031 896 1514. Baik, saya coba sapa satu persatu narasumber kita untuk pagi hari ini dengan Pak Kadis. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis. Pak Sinarto. Oh, Pak Sinarto belum join sepertinya. Saya coba ke Pak Iga Satria Wibawa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iga. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Panji. Luar biasa. Sehat, Mas. Alhamdulillah, ini kesekian kalinya saya ngobrol diskusi kembali dengan Pak Iga Satria Wibawa. Terima kasih Pak Iga untuk peluang waktunya Pak Iga ya. Oke, sama-sama Mas. Baik, Pak Iga, sebelum nanti kita akan ngobrol dengan jenengan dan juga dengan Pak Sinarto, Pak ya. Kadis, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini ya Pak Iga ya. Oke, siap. Baik sahabat pendengar pemirsa, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini sebelum nanti kita lanjutkan obrolan kita seputar level PPKM sudah berubah, apakah pariwisata Jawa Timur bisa mulai berbenah. Jawa Timur saat ini sudah dinyatakan bebas zona merah. Bahkan untuk pelaksanaan PPKM, sebagian besar sudah turun level, menjadi 3, 2, bahkan ada yang 1. Dengan turunnya level pelaksanaan PPKM, beberapa pembatasan dan pengetatan aktivitas juga akan diturunkan, dan dipastikan geliat aktivitas ekonomi bisa ikut bergerak. Ini seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Menurut Gubernur, dari data Satgas COVID-19 Pusat, indikasi penanganan di Jawa Timur semakin baik. Ketika
zona merah, maka tetap proses protokol kesehatan yang ketat ini tetap harus kita jaga supaya makin melandai. Kemarin bor permingguan sudah 27%. Kalau bed occupancy rate sudah 27%, artinya jauh di bawah standar WHO. WHO menstandarkan 60% maksimum. Kita bor mingguannya sudah 27%. Artinya bahwa memang sudah makin terkendali, makin melandai. Tetapi bahwa semua tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan satunya hulunya adalah vaksinasi. Jadi dua di sektor hulu ini harus kita jaga, percepatan vaksinasi dan terus menjaga protokol kesehatan yang ketat. Saya rasa itu, terima kasih semuanya. Kondisi inilah yang membuat kabar gembira untuk pelaku industri pariwisata di Jawa Timur. Pelaku industri pariwisata menunggu keputusan pemerintah untuk segera bisa membuka dan menjalankan kegiatan wisata, tentunya dengan syarat dan aturan yang ketat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti disampaikan oleh Gubernur, siap melakukan uji coba di sektor wisata, seperti pembukaan restoran dan tempat wisata, tetapi tetap dengan aturan protokol kesehatan ketat. Beberapa tempat wisata yang akan diuji coba untuk dibuka adalah Selekta Batu, Jatim Park 2 Batu, Hawaii Group Malang, Maharani Zoo Lamongan, Goa Maharani Lamongan, Gunung Bromo, dan Kawah Ijen. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, tadi sudah Anda ikuti tayangan video bahwa untuk Jawa Timur sendiri siap melakukan uji coba di sektor pariwisata karena Kementerian Kesehatan RI menyatakan wilayah Jawa Timur sudah bebas dari zona merah. Uji coba di beberapa sektor pariwisata, diantaranya restoran dan destinasi wisata, bisa dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat, di mana tentunya percepatan vaksinasi harus tetap dilakukan. Ada beberapa destinasi wisata yang akan diuji coba, ini diantaranya Taman Rekreasi Selekta Batu, Jatim Park 2 Batu, Hawaii Group Malang, Maharani Zoo Lamongan, Goa Maharani Lamongan, Gunung Bromo, dan juga Kawah Ijen. Dan nanti kita akan berbincang seputar bagaimana kesiapan dan bagaimana regulasinya nanti ketika benar-benar pariwisata ini memang dibuka ya. Tapi pembukaannya tentunya tidak serta-merta seperti dulu lagi full, tapi tetap ada hal-hal tertentu yang menjadi aturan. Di antaranya kalau nggak salah tadi juga sempat dibahas memakai aplikasi Peduli Lindungi untuk pengunjung yang akan masuk sebagai screening. Nah, sebelum sambil saya menantikan hubungan dengan Pak Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, Pak Sinarto, saya ingin ngobrol dulu dengan Pak Iga Satriawibawa. Pak Iga, kalau menurut Anda, sampai apakah untuk pembukaan uji coba sektor pariwisata itu sudah mulai perlu dilakukan atau memang belum saatnya? Bagaimana menurut pandangan Anda, Pak Iga? Oke, Mas Panji, terima kasih. Perlu atau tidak memang mungkin bukan dalam kapasitas saya menjawab bahwa itu memastikan iya, tapi dalam konteks bahwa semua itu sudah diatur dan sesuai dengan prosedur yang ada, terutama tentu saja dari Departemen Kesehatan, maka harusnya dengan asumsi itu sudah aman, maka tentunya diperbolehkan dan memang sebaiknya dari awal kita uji coba. Kenapa begitu? Karena saya lagi industri pariwisata, industri yang sangat mengandalkan kepercayaan, trust. Membangun kepercayaan itu tidak mudah. Setelah beberapa kali PPKM, mungkin ada beberapa klaster-klaster wisata misalnya, tentu industri pariwisata harus dalam tanda kutip berlatih lagi nih pelan-pelan untuk menghadapi dalam tanda kutip menghadapi pengunjung yang akan datang, kemudian menghadapi kemungkinan sehingga uji coba pembukaan tujuan wisata ini menurut saya penting untuk dilakukan saat ini. Tentu dengan asumsi semua protokol kesehatan tetap harus dijaga dan terjaga. Saya pikir begitu, Mas Manji. Iya. Tapi kalau kita melihat di beberapa negara yang lain untuk pandemi COVID ini kan sudah mulai kategorinya dijadikan endemi, menjadi sebuah hal atau penyakit yang ya bisa dikatakan mau tidak mau harus kita hadapi. Begitu ya. Dan menjadi penyakit musiman lah, kalau kayak seperti orang flu, pilek, batuk dan sebagainya.
Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, apakah memang karena di pandemi ini kan AKB atau adaptasi kebiasaan baru itu kan luar biasa ya, banyak hal yang berubah, kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Kira-kira bisa konsisten nggak ini masyarakat kita ini? Masalah begini, Mas. Industri pariwisata kan bagian dari industri kreatif yang sangat mengandalkan 3 hal. Pertama, people, orang. Yang kedua adalah mobility atau pergerakan. Yang ketiga adalah keriuhan atau keramaian atau crowd. Nah, 3 hal itu akan bisa kita lihat ketika tujuan wisata itu dibuka. Dan itulah menjadi tantangan dari pengelola pariwisata sebetulnya untuk apakah mereka bisa melakukan manajemen risiko, mitigasi manajemen, dan tentu saja mitigasi manajemen itu bersandar kepada aturan-aturan protokol kesehatan. Tidak hanya ke masyarakatnya memang. Jadi artinya begini, tanggung jawab itu memang tanggung jawab kedua belah pihak. Tapi dalam konteks ketika berada ke lokasi wisata, maka tentu saja para pengelola tujuan wisata itu harus bisa menerapkan aturan itu. Karena kalau tidak, kalau ada masalah yang dalam tanda kutip yang dipermasalahkan atau yang menjadi persoalan di sana kadang-kadang bukan masyarakat, tapi yang kena pengelola wisata karena dianggap tidak menjalankan prokes dengan ketat. Nah itu kan biar teman-teman pengelola tujuan wisata juga bisa memahami dan segera membuat mitigasi risiko atau manajemen risiko terkait dengan pembukaan ini, dan menurut saya uji cobainlah cara yang tepat untuk melihat bagaimana kesiapan pengelola tujuan wisata, karena asumsinya kita tidak bisa terlalu mengontrol masyarakat secara umum ya. Bagaimanapun orang-orang yang mungkin tidak taat itu kan pasti ada. Nah itulah betul. Perannya pengelola yang di sini yang menerapkan aturan. Saya pikir itu Mas Panji. Berat memang ini. Ibarat kita sebuah keluarga punya anak gitu ya, yang lebih dari satu, memang tidak semua anak akhirnya jadi anak baik, karena itu ada yang sedikit betul sih, bandel itu. Bandel gitu ya. Baik, sepertinya saya sudah tersambung dengan Pak Sinarto. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kadis. Masih mute Pak Sinarto. Masih mute kelihatannya di Zoom-nya panjenengan Pak. Bisa di unmute. Sudah. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis untuk peluang waktunya bisa bergabung di program Dinamika Jawa Timur. Dan yang menjadi kabar yang memang relatif menggembirakan, bahwasanya sektor pariwisata di Jawa Timur ini sudah mulai akan diuji coba. Itu nanti pelaksanaan atau implementasi di lapangan seperti apa Pak Kadis? Terima kasih. Selamat pagi Pak Satria. Selamat pagi Pak Sinarto. Ketemu lagi nih. Ya begini, ada satu sedikit kita menikmati, semoga semuanya berjalan dengan baik, kesenangan lah. Kalau tadi Mas Arto bilang ya lumayan lah perubahan level ini Jawa Timur. Yang terjadi sekarang adalah mengikuti Inmendagri itu, kalau level 2 boleh membuka dengan kapasitas 25 di daerah tujuan wisata, 25% maksudnya. Kalau hotel restoran sejak awal boleh membuka, nggak apa-apa. Cuma kapasitas pertemuannya yang diatur. Lalu pelayanan konsumsinya diatur, ada izin dan sebagainya. Kalau level 4, level 3. Sekarang banyak level 2, bahkan sudah mulai ada yang level 1. Daerah Lamongan sudah level 1. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan supaya pariwisata secara makro itu berkualitas. Sekarang ukurannya itu kesehatan. Jadi saya ngomong kualitas itu dalam sisi pandang ada satu implementasi kesehatan menghadapi COVID. Tidak hanya pelaku pariwisatanya. Kalau pelaku pariwisatanya SOP-nya sudah lama itu, rame-rame COVID itu semua gubernur, kementerian mengeluarkan SOP bagaimana mengelola tempat kepariwisataan yang basic, sehat. Kemenkes, Kemendagri, ditindaklanjuti gubernur, dan bupati, dan sebagainya, termasuk dinas-dinas sudah mengeluarkan itu. Dan insya Allah semuanya, kata orang Jawa itu rampit, sorani jarak bulat. Pokoknya isok-isok lah, yang penting sehat kan gitu. Yeah. Dan itu sudah dijalankan. Tinggal sekarang yang perlu kita pikirkan adalah wisatawan berkualitas. Wisatawan berkualitas kalau ukurannya kesehatan dia paham dirinya.
Sampai-sampai pemerintah akhir-akhir ini mengeluarkan yang namanya Peduli Lindungi menjadi satu akses untuk melihat sejauh mana wisatawan itu sehat dan bisa masuk ke tempat-tempat wisata dan tidak membawa penyakit. Karena yang ditakutkan oleh pemerintah adalah bersenang-senang lalu membawa penyakit, ini yang tidak diinginkan. Karena yang lebih jauh kita pikirkan adalah posisi Indonesia di tataran global. Kalau tidak mampu mengendalikan COVID-19 dimanapun tempatnya, termasuk di pariwisata, ya kelas kita tidak bagus di komunikasi global atau posisi di pergaulan global. Nah, inilah sekarang sedang dilakukan rame-rame, baik pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kesehatan, lalu mengeluarkan yang namanya QR Code tentang Peduli Lindungi. Karena apa? Kembali, masyarakat kita itu memang kadang-kadang, ya gimana ya, apa mergo keselak kepingin ke tempat pariwisata, atau memang tabiatnya seperti itu yang kita pikir bareng-bareng. Ada 4 kode hijau, sehat, kuning, sehat, mungkin vaksin baru 1 kali, ada merah, belum vaksin, lalu yang hitam itu sudah kena tapi keluyuran. Nah, ini yang harus kita pahami betul bagaimana kita berbicara wisatawan sehat. Sebetulnya di HP masing-masing sudah ada, kalau kita melihat peduli lindungi diri kita masing-masing kan sudah ada itu tandanya. Tapi kadang-kadang entah kita itu lupa atau saking kepinginnya bisa jadi. Nah, ini yang harus kita lakukan sebaik-baiknya, dan insya Allah kalau tempat wisatanya ini sudah mendapatkan banyak berita, informasi dari teman-teman kabupaten kota. Ini tinggal ada Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sampang, meskipun level 2 belum membuka DTW-nya, daerah tujuan wisata. Yang lain-lain sudah mulai membuka, walaupun dalam kapasitas terbatas mana yang bisa dibuka. Ya tidak semua potensi di kabupaten kota itu dibuka, tapi Polda pun mempertimbangkan, karena pemahamannya adalah mikro, dari PPKM mikro itu tetap menjadi pertimbangan, di mana dia ingin membuka, silakan membuka. Dari provinsi bisa mengawasi, menemani, dan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, baik terhadap masyarakat secara umum kita di Jawa Timur maupun pelaku-pelaku pariwisata. Itu Mas Harto. Oke, baik sahabat pendengar pemirsa, Anda masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Kita ngobrol tentang level PPKM sudah berubah, apakah pariwisata Jawa Timur bisa mulai bangkit atau berbenah. Bersama Pak Sinarto, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Pak Iga Satria Wibawa, Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Jadi yang kalau dari jenengan tadi sampaikan, yang saya notice ini ada beberapa hal berarti Pak Sinarto ya. Destinasi atau tempat wisata di sebuah tempat itu bisa dibuka apabila di daerah tersebut masuk di PPKM level 2. Tentunya tetap mengutamakan pada protokol kesehatan. Kemudian dari sisi pengunjung, ketika masuk ke tempat wisata tersebut minimal harus vaksin. Ini ketika masuk harus pakai screening aplikasi Peduli Lindungi. Begitu ya Pak Sinarto ya? Ya, jadi yang sudah punya QR code itu memperlakukan seperti itu. Ya, yang belum punya mesti dengan protokol kesehatan sangat ketat, mulai dari dilihat suhunya, lalu itu ada pakai masker, lalu menjaga jarak dan sebagainya ya. Dan yang agak sedikit paham dengan teknologi itu ditanya HP-nya, tolong dibuka status Anda tentang kesehatan di Peduli Lindungi ya, itu. Yang sudah punya QR code ya langsung dipraktekkan. Karena itu menjadi satu persyaratan. Bahkan Jawa Timur ada tempat uji coba, masih uji coba Mas. Masih uji coba Pak ya? Di Lamongan, insya Allah itu nanti di Gua Marani. Ya, karena ada persyaratan nanti saya sampaikan. Lalu di Batu itu ada Jatim Park 2 sama di itu yang Purnama naik ke atas itu apa namanya itu? Tempat wisata air kok jadi lali dengan ekspor. Aduh,
Ya ada 2 itu, Jatim Park 2 itu. Lalu yang di Malang ada Hawaii, ya, ada Hawaii Club itu juga mendapatkan kesempatan untuk uji coba pertama. Itu Selekta, yang Batu Selekta ya. Jadi, nah, cuma persyaratan untuk mendapatkan QR code itu sebetulnya diinginkan sudah punya sertifikat CHSE. Sertifikat CHSE itu oleh Kementerian Pariwisata diberikan setelah dilakukan asesmen atau penilaian sejauh mana kesiapan tempat pariwisata utamanya itu hotel, restoran plus daerah tujuan wisata itu lalu dinilai memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimana clean-nya, bagaimana akses kesehatannya, bagaimana akses keselamatannya, dan sustainable action-nya. Nah, ini jadi satu persyaratan untuk mendapatkan CHSE. Nah, ini Jawa Timur, provinsi, itu mendorong mereka bisa melakukan itu, pendekatan-pendekatan pada kementerian dan Kemenkes, Kementerian Pariwisata dan Kesehatan. Kita coba daftarkan semua, bersamaan dengan itu kami melakukan persiapan-persiapan secara baik pada teman-teman Kabupaten Kota. Baik melalui asosiasi, ada PHRI, ada Indo, dan lain sebagainya, itu membantu kita semuanya menjadi tim super atau super tim. Jadi super tim yang terus bekerja memaksimalkan, menyongsong setelah nanti pandemi COVID selesai, kita semuanya bisa bergerak dengan leluasa dan bisa menjemput rezeki dengan cepat. Amin. Ini mudah-mudahan hal ini menjadi sebuah hal oase di tengah gurun bagi para pelaku industri pariwisata begitu ya. Sudah hampir setahun lebih mereka bisa dikatakan seperti mati suri. Baik. Pak, kalau ini mau ngapunten, saya juga perlu tanyakan ke panjenengan karena juga Pak Kadis ini kan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau dari sisi budayanya sendiri bagaimana Pak? Apakah juga aturan mainnya sama? Misalnya ada pertunjukan seni, musik dan sebagainya? Iya, Mas Harto, ini yang kita memang sangat prihatin kalau ngomong tentang bagaimana mengembalikan pertunjukan kesenian yang sangat tidak gampang. Secara umum persyaratannya itu hampir sama. Kalau seniman itu dikatakan sebagai produser atau orang yang bisa membuat sebuah pertunjukan kesenian, itu sama dengan pengusaha pariwisata. Punya organisasi yang harus sehat. Ya, bagaimana seandainya, ini saya ambil yang seni-seni populer aja, musik atau teater tradisional, wayang. Bahkan kemarin saya ketemu teman-teman dari Tuban itu kelompok tayub. Dia kita sarankan, Anda sehat dulu. Setelah itu berkesenian Anda harus ada perbaikan. Bagaimana yang sifatnya kepopuleran Anda itu lalu juga terintegrasi dengan model penyajian. Kalau pertunjukan wayang masih bisa dibatasi ya, di mana seniman sama penonton. Tapi kalau tayub kan menyatu. Nah, sehingga perlu ada perbaikan performa, jarak pengibing dengan sinden tayubnya, lalu mengelola kapasitas orang di atas panggung itu berapa jumlahnya, ya, lalu mengatur tamu yang terlibat di dalam permainan itu bagaimana, penyiapan si penanggapnya bagaimana, waktu penyelenggaraannya yang kira-kira tidak terjadi kerumunan yang berlebihan atau menjadi bisa mengendalikan yang namanya penonton-penontonnya. Nah, ini yang menjadi pikiran kami di pemerintah. Bahkan kami sudah melakukan simulasi pergelaran wayang itu sudah kami lakukan. Tapi yang tidak gampang kan mengelola euforia penonton, itu mesti banyak. Apalagi senimannya itu sangat bagus gitu, siapa yang bisa mengendalikan penonton wayang? Yeah. Kecuali kalau di dalam gedung ya, Mas. Di tempatnya Mas Kirun sudah kami coba ya berjalan, nggak ada masalah. Tapi kalau di tengah lapangan ya mesti biayanya jadi mahal, harus mengeluarkan untuk keamanan, mengatur parkirnya, mengatur orang penontonnya dengan berjarak, kan tidak mungkin. Nah, sehingga sekarang yang kita lakukan ini sudah kita lakukan, Mas. Pergelarannya siang, batasan penonton waktunya paling lama 3 jam lah, paling lama 2 jam. Itu siang hari. Kalau malam masih coba-coba. Memang ada beberapa kabupaten yang berani melakukan itu, tapi dengan penjagaan yang super ketat.
Nah, ini kita mau melangkah ke depan, insya Allah kalau nanti daerah sana siap, kita lakukan simulasi untuk seni pergaulan. Dicocokkan itu ya Taib, nanti secara bertahap kemana-mana. Yang musik kayak musik-musik yang sangat populer, dangdut, wah ini yang sangat. Sehingga kita dorong mereka bisa melakukan bentuk-bentuk lain, digitalisasi, main YouTube, live streaming, si penanggap wayang cukup di rumah, yang dalang di rumahnya dalang dengan punya alat-alat teknologi yang bisa ditonton dari rumah dan bisa mensiarkan siapa yang punya hajat dan sebagainya. Di campur sari juga begitu. Kalau Taib nggak bisa, Taib itu harus ketemu. Jadi ini sulit. Kalau pameran seni rupa kita punya galeri digital, ya. Kalau musik-musik yang sifatnya tidak perlu ditonton orang banyak, hanya menyampaikan karya, kita punya yang namanya pergelaran di YouTube. Di tempat kami di Taman Budaya itu hampir setiap malam minggu ada ludruk, tapi ya ludruk tanpa penonton. Ini yang kita lakukan. Dan memang kita peningkatan pada daerah-daerah kabupaten kota, dia punya kewenangan karena sifatnya mikro. Kalau dia belum berani ya tidak bisa kita paksakan, karena apa? Kesiapan aparat keamanan itu menjadi pemikiran pemerintah yang sebaik-baiknya supaya apa? Tidak ada euforia yang menjadikan kita kandas lagi seperti 2 bulan yang lalu tiba-tiba pergerakan COVID. Waduh, kita sangat takut. Bahkan itu betul kok di masyarakat itu yang namanya ngapunten gitu, orang meninggal itu, waduh, kayak pengumuman di masjid itu kita sampai aduh capek mendengar tiba-tiba dan sebagainya. Semoga upaya kita bisa maksimal menggerakkan senimannya dan juga masyarakatnya memahami bahwa ini memang COVID ini mempengaruhi daripada semua perilaku, baik bisnis pariwisata maupun bisnis kebudayaan, khususnya kesenian. Ini perlu adanya satu model-model, ada satu kolaborasi merubah daripada model pertunjukan kesenian sendiri. Ngaten Mas Arto. Nggih, baik Pak Sinarto, Pak Iga. Nanti sebelum kita akan ngobrol kembali, kita jeda dulu ya Pak Sinarto dan juga Pak Iga. Kami akan kembali sahabat pendengar dan pemirsa, masih bersama dengan Pak Sinarto dan Pak Iga. Kita di program Dinamika Jawa Timur dengan tema level PPKM sudah berubah. Apakah pariwisata Jawa Timur sudah bisa mulai bangkit dan berbenah? Kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Hamsia Kurniawan bin Samyaji. Hamsia Kurniawan bin Samyaji dulu tinggal di Mutiara Citragraha, RT 20 RW 8, Desa Bligo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Hamsia Kurniawan bin Samyaji, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini Senin 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV.
Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih, beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk, main Gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo. Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo. Dulu tinggal di Jalan Ratu Ayu nomor 66, RT 3 RW 1 Desa Kelurahan Wage, Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Samsiatul Mukmina binti Sarimin Siwomiharjo, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 13 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa, kita masih bersama dalam program Dinamika Jawa Timur. Masih bersama dengan Pak Sinarto, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Pak Iga Satria Wibawa, Ketua Pusat Studi Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kita ngobrol tentang PPKM yang sudah mulai turun, di mana Provinsi Jawa Timur bebas dari zona merah, dan serta ada upaya dari pemerintah untuk mulai membuka sektor pariwisata. Di Jawa Timur sendiri sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk uji coba pariwisata itu sendiri. Baik Pak Sinarto, Pak Iga, sebelum nanti ngobrol kembali, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya cek dulu ya Pak Sinarto dan Pak Iga. Ya, ke redaksi. Ya, sudah ada yang masuk dari WhatsApp redaksi, dari Edwin di Trenggalek. Pak, kira-kira apa dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan pariwisata yang sudah bisa beroperasi di masa sekarang? Kemudian dari WA, dari Mbak Rosi di Pacet, apa ya Pak sanksi untuk pengelola pariwisata yang melakukan pelanggaran saat dibukanya sektor pariwisata? Apakah hanya sanksi penutupan atau bagaimana? Baik, terima kasih untuk dua sahabat yang tadi sudah bergabung. Tanggapannya Pak Sinarto? Ya, untuk pengawasan yang ada di kabupaten kota itu mesti bekerjasama dengan Satgas pengawasan. Ya, dilakukan langsung. Memang pekerjaannya setiap hari itu mengawasi daripada pergerakan orang, termasuk tempat-tempat wisata. Karena apa? Inmendagri kalau sudah level 3, 4 itu jelas nggak boleh buka. Level 2 pun kalau daya tariknya air masih belum bisa dibuka. Nah, tindakan apa yang diberikan? Ya, pasti sanksinya ditutup, itu pasti ditutup sementara selama dia tidak mengikuti aturan, ditutup.
Itu karena apa? Ini menghadapi penyakit. Kalau tidak tegas mesti luput terus kan gitu. Sehingga sekali lagi kita harus berbuat lebih jauh bagaimana supaya kondisi pariwisata itu sehat, dan kalau semuanya sehat, insya Allah menggerakkan ekonomi pariwisata ke depan akan lebih cepat. Tapi kalau tidak menjadi tim yang besar sama-sama mendirikan pariwisata, ya pasti kita akan lambat. Jadi itu Mas jawabannya. Oke, baik. Ini ada SMS yang masuk ini dari Pak Kamil di STAI Syarifudin. Mungkin ini Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifudin ya. Assalamualaikum Pak Kadis, mohon info bagaimana dengan wisata religi atau wisata ziarah. Adakah syarat khusus dan ketentuan yang mengaturnya? Apakah dari dinas ada tim khusus yang melakukan asesmen untuk tempat wisata biar bisa dibuka? Ya, terima kasih. Jadi tempat-tempat religi itu punya karakter yang banyak pergerakan wisatawannya, dan biasanya itu rombongan. Ini pernah kita bicarakan dulu jauh sebelum sebelum Inmen Dagri yang 39. Sejak awal sudah kita sampaikan bahwa pengaturannya sama. Bahkan ya, maaf. Bahkan kita tutup waktu itu karena apa? Karena tidak gampang untuk mengelola orang begitu banyak. Tapi akhir-akhir ini, kalau sudah level 2, sekali lagi pengelola harus sehat. Lalu tata kelola di tempat pelayanan harus mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Lalu yang ketiga, yang tidak lebih kalah pentingnya adalah bagaimana pengusaha VPW yang membawa banyak pengunjung ke tempat ziarah itu juga mempertimbangkan mulai dari berangkat itu kesehatan wisatawannya. Kalau itu berangkat satu desa, 1 atau 10 bis gitu, ya betul-betul tanggung jawab. Mana yang bisa di tracing di rumah, yang punya gejala tidak sehat ya tidak boleh berangkat. Itu. Nah sekarang dibantu ada Peduli Lindungi, sebetulnya lebih gampang. Kalau mereka sudah diajari untuk membuka akses Peduli Lindungi, lalu dia bisa menjadi status, ditambah dengan persyaratan kalau mau berangkat ya sama. Seperti kalau kita mau kemana-mana, diwajibkan sehat, ya mungkin di tracing dengan antigen dan lain sebagainya untuk memahami betul bahwa dia sehat. Itu ke sana. Untuk membuka, sekali lagi kami serahkan kepada kabupaten kota, karena mereka yang punya kemampuan untuk melihat sekeliling dari tempat wisata itu. Kondisi mikronya di sekitar itu kira-kira sehat apa belum. Kalau teman daerah tahu bahwa di sekitar itu tuh merah, ya jangan sesekali nanti kasihan wisatawannya pulang itu malah akan terjadi masalah juga di kesehatan. Jadi inilah semuanya kalau level 2 itu Inmendagri sudah boleh buka dengan kapasitas 25%. Iya. 25% destinasi atau wahana wisata itu baik indoor maupun outdoor sama. Kalau di indoor, outdoor itu nggak ada perbedaan kapasitasnya, Mas. Sama, di luar sama saja. Karena apa itu kemampuan pelayanan dan mungkin jumlah orang. Kalau di outdoor itu kan biasanya juga banyak. Ya, 20% dari kapasitas banyak itu juga perlu pengawasan langsung. Oke, baik. Saya ke Pak Iga. Pak Iga, dari apa yang disampaikan oleh Pak Sinarto, kemudian dengan regulasi yang terkait dengan pariwisata ini kan PPKM di level 2, level 1 yang diperkenankan untuk buka ya bagi destinasi atau wahana wisata tersebut. Tapi memang jumlahnya kuotanya terbatas 25% dari 100% yang seharusnya. Tapi di sisi lain untuk tempat-tempat wisata itu kan nggak melulu dikelola oleh pihak pemerintah atau Pemda setempat maupun pemerintah provinsi. Nah, swasta ini yang kadang-kadang juga harus jatuh bangun sampai berdarah-darah begitu ya. Inovasi-inovasi apa sih yang perlu dilakukan kalau dengan kapasitas atau jumlah pengunjung yang 25%? Mungkin kalau dalam persepsi saya secara awam gitu ya, istilahnya kok nggak nutut gitu dengan biaya kos pengeluaran atau operasionalnya ini. Monggo Pak Iga, apa yang seharusnya perlu dilakukan ini?
Betul Mas Panji, ini yang saya sebut tadi tantangan buat teman-teman pengelola tujuan wisata karena situasinya tidak lagi sama seperti 2 tahun yang lalu ya. Eh, Pengunjung harus 25%, kemudian tentu saja beberapa hal yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Justru yang menjadi concern saya sebetulnya juga bukan itu. Pertama adalah ketika kesiapan sistem ya. Misal tadi ada pengunjung 4 orang datang dicek Peduli Lindungi, cuma ada satu yang tiba-tiba misalnya hitam. Apa yang bisa dilakukan oleh pengelola wisata sementara yang lain 3. Nah, yang lainnya ini nggak mungkin ditinggal sendiri, kita akan masuk hal-hal seperti itu mungkin terlihat sepele, tapi itu akan bisa jadi terjadi di lapangan. Bagaimana pengelola tujuan wisata mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Itu pertama, karena imbasnya akan merembet ke yang lain-lain, diviralkan dan sejenisnya itu bicara soal image ya, persepsi dan citra juga, dan kepercayaan. Yang kedua adalah betul, ketika situasi sekarang ini menjadi sangat terbatas, semua dibatasi memang dengan tujuan yang baik, tapi dari aspek ekonomi ini memang perlu dipikirkan. Apakah itu langsung ke proses digitalisasi adalah sebuah alternatif, tapi saya tidak yakin itu menjadi solusi buat semua. Kita saat ini belum punya kasarnya obat yang mujarab untuk semua tujuan wisata, karena karakter tujuan wisata itu berbeda-beda, pengelolanya berbeda-beda seperti yang Mas Panji bilang. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan aturan juga akan berbeda-beda walaupun sudah ada SOP-nya, itu perlu kita perhatikan sebagai sebuah faktor. Sehingga satu, iya betul, proses digitalisasi perlu untuk katakanlah pengelola tujuan wisata itu memiliki alternatif untuk menampung keinginan orang ke sana. Tapi memang aspek ekonomi itu yang belum bisa diperhitungkan untuk mencapai balancing yang diharapkan, seperti halnya dulu ketika sebelum masa pandemik. Dulu datang 100, sekarang cuma datang 25, itu tentu saja cost-nya akan sangat tinggi ya. Sehingga memang proses efisiensi di internal itu perlu diterapkan oleh teman-teman pengelola wisata. Dan ini memang bisa jadi itu akan berimbas ke pegawai, kepada staf, yang mungkin sebisa mungkin tolong jangan diberhentikan, tapi mungkin dialihkan untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda di tempat itu. Misal saya membayangkan, parkir misalkan, itu pasti akan ada terjadi pengaturan yang luar biasa dan pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang mengatur itu. Yang dulunya mungkin tidak perlu dipikirkan, tapi sekarang perlu dipikirkan. Kemudian menata orang ketika antre masuk. Ya mungkin dulu mau desak-desakan nggak masalah, tapi sekarang harus ditata. Harus misalnya dalam jarak 3 meter. Nah, saya pikir itu perlu dipikirkan oleh teman-teman pengelola wisata juga, buat nantinya tidak menimbulkan sesuatu yang itu tadi, mitigasi risiko, mitigasi bencana. Dan yang terakhir dari aspek ya ini kita bicara sebuah industri ekonomi, tentu memperhitungkan profit ya. Ini memang berat buat teman-teman pengelola wisata saat ini, tapi setidaknya dengan diuji coba ini oleh pemerintah, menurut saya pengelola tujuan wisata punya cara nantinya untuk melakukan adaptasi pelan-pelan. Memang tidak bisa instan memang. Sehingga itu tadi saya sampaikan, kita tidak punya obat yang mujarab untuk semua dalam sekejap. Nah, dari uji coba inilah pengelola wisata punya mekanisme dan menyusun strategi ke depannya bagaimana caranya agar ongkos produksi itu bisa tercover dengan pemasukan yang didapat dari pengunjung. Dan pembukaan ini sebetulnya juga masih dalam tanda kutip masih beruntung karena masih ada tempat-tempat lain yang belum bisa dibuka, dan itu kan masih artinya kesempatannya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa menyusun dan menyusun strategi ke depannya bagaimana kondisi seperti ini, bagaimana caranya bertahan dan bagaimana caranya tetap bisa menjalankan perusahaan. Satu lagi Mas Panji yang saya baru ingat, industri wisata dan industri kreatif itu kan ekosistem ya, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah misalnya sebuah tempat wisata dibuka, dulunya yang mendapatkan pemasukan itu bukan hanya tempat wisata itu, tapi orang-orang sekitarnya, warung-warung, kemudian penginapan, dan itu kan menjadi mata rantai yang tidak bisa terputus. Artinya ketika sebuah tempat wisata dibuka, maka tanggung jawab yang sama tidak juga hanya dibebankan kepada tempat wisata tersebut, tapi juga ekosistem di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, penginapan di sekitarnya, restoran di sekitarnya.
karena mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari pembukaan itu. Sehingga tidak bisa hanya pada satu tempat saja, tapi menjadi sebuah ekosistem di sekitar tempat itu. Dan itu perlu dibicarakan bersama. Artinya ini meringankan beban pemerintah juga, karena kan bagaimanapun ketika tempat wisata itu dibuka, tentu sektor-sektor yang lain di sekitarnya akan merasakan, oh ini bagian dari saya mendapatkan keuntungan juga. Warung-warung buka, tempat penginapan buka, usaha-usaha lain buka, toko-toko kecil, rumah makan, segala macam, dengan asumsi mereka mendapatkan imbas dari pembukaan tempat wisata tersebut. Sehingga memang sangat komprehensif ketika walaupun satu dibuka, itu bisa jadi akan melibatkan 10-15 sektor usaha yang lain yang berada di sekitar tempat tersebut. Sehingga itu perlu juga dipikirkan mitigasi risiko dan mitigasi bencana, dan itu tadi beban pemerintah juga menjadi semakin berat di sana. Nah, untuk meringankan beban itu, ekosistem yang ada di lokasi tersebut harus bisa memikirkan bahwa pembukaan tempat wisata ini akan harus dipikirkan dan dijaga oleh ke semua sistem yang ada di tempat itu. Baik. Itu Mas Panji. Betul, konsistensi itu yang penting ya. Jangan sampai kita itu taat dan patuh di awal, tapi dalam pelaksanaannya di beberapa minggu atau bulan kemudian lari, meludak lagi. Takutnya nanti akan menjadikan sebuah akhirnya takutnya nanti destinasi atau tempat wisata itu ditutup karena mungkin menjadi klaster baru dan sebagainya. Kita tidak berharap seperti itu. Baik, terakhir dari Pak Kadis, Pak, terkait dengan akan diuji cobakannya beberapa destinasi wisata di Jawa Timur. Ini himbauan dan juga tanggapan serta statement dari panjenengan. Monggo Pak Sinarto. Oke, terima kasih. Dan terima kasih Pak Satria. Jadi memperjelas bahwa masalah pariwisata itu terintegrasi di mana-mana. Jadi tidak hanya bagaimana pelakunya, tidak hanya pemerintahnya, lebih jauh semua yang ada di sekitar, dan Pak Satria menamakan ekosistem itu memang betul. Harus betul-betul menjadi satu tim yang sama-sama memahami bahwa ada persoalan penting yang harus dilakukan. Lalu uji coba, Mas Harto, kami sudah komunikasikan ke teman-teman, khususnya ya struktural kami di bidang di sektor pemerintahan. Saya sampaikan bahwa perlu persiapan-persiapan mengacu pada petunjuk teknis yang diberikan oleh Kemenkes, oleh Kemenpar, untuk bisa dipraktekkan di tempat-tempat yang nantinya mau diuji coba. Dan kami terus mendesak pemerintah pusat, kalau memang uji coba itu bisa dilakukan secara bertahap, tentunya tidak hanya 4 tempat itu. Kami usulkan bagaimana di Banyuwangi, bagaimana di Magetan, bagaimana di wilayah-wilayah religi yang lain, itu supaya apa? Supaya itu menjadi satu promosi ya sekaligus terhadap wisatawan dari manapun, bahwa Jawa Timur siap menghadapi pasca COVID, dan Jawa Timur pun siap memberikan pelayanan pada wisatawan sebaik-baiknya. Datang ke Jawa Timur berwisata lalu pulang sehat dan menyenangkan, karena dari sisi daya tariknya Jawa Timur sangat luar biasa. Dan semoga cepat bergerak, termasuk teman-teman akademisi, termasuk teman-teman media, mohon bantuannya untuk menyampaikan bahwa Jawa Timur siap menghadapi pemulihan pariwisata pasca pandemi dengan baik. Saya pikir begitu. Terima kasih. Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Sinarto, untuk uji coba ini akan dimulai kapan, Pak? Ada info pelaksanaannya mungkin? Terima kasih. Belum ada, Mas Harto. Kami tetap menunggu dari pusat. Kemarin baru kotak-kotak dengan kementerian kapan dilakukan ke Jawa Timur. Siapa Sin? Agendanya masih diatur. Karena memang se-Indonesia itu akan dilakukan, cuma Jawa Timur ke bagian 4 itu kapan dirinya. Nanti akan kami sampaikan kalau sudah ada kepastian hari tanggalnya. Baik, ya kita berharap sih meskipun keran dibukanya nggak full gitu ya, tapi ini bisa merupakan sebuah titik awal atau trigger bagi para pelaku wisata dan juga mereka penikmat traveling wisata itu sendiri untuk bisa melampiaskan hasratnya karena sudah hampir 2 tahun ini harus banyak di rumah, tapi tetap mengacu pada kita menghadapi bahaya ledakan
apa istilahnya dendam wisata Mas. Betul. Betul, dendam wisata. Saya setuju selain dendam wisata. Dendam wisata. Baik, tapi di sisi lain kita juga berharap semoga sukses dan lancar, dan juga kita berharap sih maju terus pariwisata, kesenian, kebudayaan di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Sinarto untuk waktunya, terima kasih juga untuk Pak Iga untuk waktunya, sukses untuk aktivitasnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi Mas Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Dinamika Jawa Timur dengan tema level PPKM sudah berubah, maka pariwisata Jawa Timur bisa mulai berbenah. Bersama Pak Sinarto, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, dan Pak Iga Satria Wibawa, Ketua Pusat Studi KPS Industri Kreatif Sekolah Pasca Sarjana UNER. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan juga tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.